sesi praktikum ya. Saya sudah nggak sabar ya ingin ketemu kalian di sesi praktikum ya. Mudah-mudahan Allah izinkan ya. Nah, karena dengan seperti itu maka saya nanti akan bisa kemudian ketemu langsung dengan Nabila ya. Nah, ketemu langsung dengan Labib ya, dengan Messi dan lain-lain ya. Mudah-mudahan begitu ya. Nah, oke ya. Pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah sampai di posisi kita membahas miofilamen ya. Nah, jadi saya berikan review sebelum masuk ke konsep baru yang mau saya sampaikan ya, mengakhiri ya, meskipun sudah saya singgung di beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi ya, miofilamen itu seperti yang sudah kita diskusikan, jenisnya ada dua ya, ada tebal, ada tipis. Nah, konsep ini itu sudah saya sampaikan hampir sama dengan konsep sperma dan ovum ya. Nah, di jenis kelamin. Kok bisa Bu Iva? Iya, karena memiliki karakter yang berbeda. Jadi sesuatu yang memiliki karakter yang berbeda kok kemudian ada dua, maka ini adalah konsep pasangan. Quran surat Yasin sudah menyampaikan ke kita. Jadi luar biasanya jadi Allah itu yang hal-hal yang terkait dengan kita itu betul-betul sudah Allah tuntaskan semuanya ya, di mana Bu Iva di Al-Qur'an ya. Makanya benar dikatakan kalau Islam adalah agama penutup ya, tidak akan pernah ada agama setelah Islam ya, tidak akan pernah ada agama setelah Islam, karena memang proses menyempurnakan itu ada di Islam. Proses menyempurnakan makhluk oleh Allah disempurnakannya adalah di manusia ya. Nah, kok bisa begitu Bu Iva? Iya ya, jadi kalau kita belajar taksonomi ya, yang belajar taksonomi ya, entah di taksonomi hewan atau di taksonomi tumbuhan ya, atau bahkan di taksonomi mikroba ya, maka proses penciptaan makhluk itu yang tertinggi, yang kemudian ibarat kata endingnya ya, yang Allah desain itu adalah di manusia. Lengkap komplit itu ada di manusia. Karenanya kenapa manusia kemudian dipilih untuk menjadi ya, pimpinan dari sekian makhluk yang Allah ciptakan, kan begitu ya. Nah, itu dasarnya ya, itu dasarnya. Nah, dengan kita belajar di biologi maka itu akan menguatkan apa yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Karena itu posisi kita itu tertinggi ya bisa iya. Karena posisi kita tertinggi maka berarti apa? Nah, kita mesti kemudian melakukan pengaturan terhadap hal-hal ya yang kemudian ada di tingkatan takson di bawahnya. Pengaturan untuk apa? Untuk proses pengelolaan. Karena Allah titipkan itu ke kita. Ya, Allah titipkan itu ke kita. Bagaimana kemudian kita mengelola tanaman misalnya. Bagaimana kemudian Allah kemudian titipkan untuk mengelola hewan dan lain sebagainya. Nah, karena kita ada di tingkatan takson yang tertinggi, nah Allah berikan kesempatan kita jadi pimpinan tadi, Allah berikan kesempatan kita untuk jadi pengelola tadi ya, pengelola tadi terhadap hal-hal yang Allah ciptakan, maka tentu ini mesti diimbangi dengan ilmu yang cukup. Nah, jadi saya ulang, ini mesti diimbangi oleh ilmu yang cukup. Nah, salah satu fasilitas yang Allah sediakan adalah apa? Nah, Allah sediakan kita posisi untuk tempat belajar. Ya. Nah, yang kemarin saya sampaikan bahwa belajar itu apakah dari satu sama tidak? Ya. Nah, bila bisa saja hari ini belajar di room ini, tapi nanti setelah room ini tutup bisa belajar dari siapapun. Ya. Jadi jangan menutup kemudian diri kita, otak kita ya untuk kemudian saya belajarnya cuma di perguruan tinggi, enggak. Ya, jadi semua itu bisa kemudian menjadi sumber ilmu kita. Nah, kadang-kadang bahkan mungkin kita belajar pada sekali lagi tukang beca ya, supir angkot ya, atau kemudian mbak-mbak yang ada di rumah kita yang membantu pekerjaannya ibu misalnya, maka itu bisa saja dia adalah guru kita. Pada prinsipnya siapapun yang menyampaikan sesuatu ke kita dan itu adalah ilmu, maka itu adalah guru kita. Ya, maka itu adalah guru kita. Nah, prinsip ini juga ada pada konsep miofilamen yang sudah kita pelajari. Tadi satu ya kita dapat ya bahwa miofilamen itu sepasang. Ya, miofilamen sepasang, tebal dan tipis. Di tebal yang tipis ini dia memiliki karakter yang berbeda. Kenapa kok karakter
karakternya berbeda ya, karena ya Allah ingin dengan karakter yang berbeda itu ada interaksi. Ya, saya ulang ya, Allah ingin dengan karakter yang berbeda itu ada interaksi. Ya, berarti prinsipnya apa Bu Iva? Interaksi itu hanya mungkin akan terjadi ketika ada sesuatu yang berbeda. Kalau tidak ada sesuatu yang berbeda, untuk apa kepentingan kemudian interaksi? Ya, nah Allah ingin dengan karakter yang berbeda itu kemudian ada interaksi. Nah, interaksi itu akan menghasilkan sebuah aktivitas. Apa aktivitasnya? Aktivitasnya adalah kontraksi dan relaksasi. Ya, kontraksi dan relaksasi. Nah, ini itu sudah kita pelajari. Nah, untuk bisa melakukan kontraksi dan relaksasi, Allah bekali. Ya, Allah kasih protein. Dan proteinnya itu tidak terpusat di dalam satu struktur tadi, di dalam satu filamen tadi. Ya, tapi disebarkan. Ketika kemudian butuh yang bernama miosin, maka Allah titipkan di miofilamen tebal. Perhatikan ya kata-kata saya. Ketika di dalam kontraksi relaksasi ini butuh miosin, maka Allah titipkan dia miofilamen tebal. Tapi, si miosin ini dia ingat tidak akan bisa bekerja sendiri, maka dia butuh butuh pasangannya. Butuh pasangan molekul yang memiliki karakter yang berbeda. Siapa itu? Adalah aktin. Dan aktin Allah titipkan di miofilamen tipis. Jadi tidak dikumpulkan jadi satu. Ya, jadi dititipkan di pos-pos yang berbeda. Itulah konsep rezeki. Ya. Nah, dalam hal ini rezeki kalian yang dimaksudkan apa? Bukan uang kalau kalian ya. Nah, dalam hal ini tadi. Tapi apa? Konsep ilmu. Ya, konsep ilmu. Jadi yang tadi saya bilang ya, Allah tidak pusatkan dalam satu tempat, tapi barangkali Allah sebarkan. Nah, dengan proses menyebarkan itu, ya, maka memungkinkan ketika miofilamen itu membawa miosin, miofilamen tebal membawa miosin, dan yang tipis membawa aktin, maka ada bentuk ikhtiar yang dilakukan oleh si miofilamen ini. Ya, nah, berbasis apa? Kebutuhan tentunya. Ya, kebutuhan tentunya ya. Nah, kebutuhan, sehingga dengan kebutuhan itu mereka berusaha untuk kemudian melakukan interaksi tadi ya. Nah, melalui bagian kepala yang sudah kita bicarakan sebab miosin itu akan mendekati aktin. Interaksi ya dengan si aktin. Kontraksi, relaksasi, dan itu dilakukan bukan cuma sekali ya, berkali-kali. Ya, dilakukannya berkali-kali, tidak sekali. Nah, konsep ini juga mengajarkan pada kita, ya. Nah, kontraksi relaksasi tidak dilakukan cuma sekali, tapi berkali-kali, pemirsa. Ya, nggak cukup kalau sekali. Untuk apa? Untuk bisa menghasilkan perubahan yang berupa gerak. Ya, untuk menghasilkan perubahan yang berupa gerak, maka mesti dilakukan berkali-kali. Ingat ya, kata kuncinya adalah dilakukan berkali-kali. Ya, nah, berarti apa Bu Iva? Oh, berarti kalau kita mau melakukan kebaikan itu nggak cukup ya sekali? Enggak cukup. Makanya sholat kita itu dilakukannya kan berkali-kali. Puasa kita makanya dilakukannya berkali-kali. Sedekah dilakukannya berkali-kali. Jangan bilang sekali-sekali. Enggak apa-apa deh Bu Iva sekali-kali. Sekali-kali sholat misalnya, sekali-kali berbuat baik. Enggak begitu. Ya. Makanya juga di dalam agama kita dikatakan Allah mencintai hamba-hambanya yang yang istiqomah. Ya, jadi Allah mencintai hamba-hambanya yang istiqomah. Belajar bukan cuma sekali. Jangan dikira belajar sekali kemudian akan menghasilkan IPK 3,7 atau 3,6. Enggak. Ya, nggak bisa begitu. Ya, nah, untuk kemudian jadi paham, maka ikhtiar yang dilakukan apa? Membaca. Apakah membacanya cukup sekali? Tidak, membacanya harus berkali-kali. Ya, apakah kuliahnya cukup dilakukan sekali? Enggak, kuliahnya mesti dilakukan berkali-kali. Ya, pengulangan. Termasuk di dalamnya adalah, Bu Iva, kalau saya ingin minta sesuatu ke Allah, apakah doanya dilakukan sekali? Enggak juga, ya, mesti dilakukan berkali-kali. Nah, sekarang ya, kalau tadi Bu Iva katakan di awal perkuliahan ya, senyum itu adalah sedekah. Apakah senyumnya kemudian dilakukan sekali? Tidak, mestinya dilakukan berkali-kali. Jadi mesti berkali-kali. Kenapa? Itulah repetisi.
Ketika kita berdoa berkali-kali, maka tertanam di bawah sadar kita. Nanti saya jelaskan di materi tentang saraf. Ya, betapa dahsyatnya saraf. Saya akan gabungkan, nanti akan saya sediakan satu sesi di mana saya akan menggabungkan manfaatnya pekerjaannya otot dan saraf itu seperti apa. Saya pastikan tidak akan didapatkan di di lain-lain ya. Karena itu saya ingin bagi ke kalian. Sayang ya, saya sudah belajar ilmu itu dan itu dahsyat, powerful. Ya. Nah, jadi apa yang saya sampaikan, pahami. Kuliah ini bukan cuma kuliah untuk kepentingan UTS atau untuk kepentingan UAS. Ya, bukan untuk kepentingan itu aja. Nah, karenanya ya, dapat konsekuensi seperti ini itu dari mana sih Bu Iva? Ya dari apa yang kita pelajari. Buat apa ya kita belajar macam-macam konsep tapi kalau tidak memberikan impact untuk kita? Ya. Minimal, merubah mindset kita. Ya, minimal berubah mindset kita. Kalau mindset sudah dirubah, perasaannya dirubah, actionnya dirubah, tindakannya dirubah, akhlaknya dirubah. Ya, menjadi jauh lebih baik. Jadi belajar akhlak itu bukan cuma di mata kuliah kemudian fikih misalnya ya, atau studi Quran hadis dan seterusnya, tapi di semua mata kuliah, itu mesti kalian cari. Ya, saya dua hari mulai dari Senin sama Selasa kemarin itu saya lagi nge-lab ya. Bidang saya itu adalah di hewan, tapi Allah izinkan saya juga belajar kemarin itu karena riset di kelompok saya adalah tanaman kesambi ya. Nah, itu bikin preparat itu saya dibuat takjub. Jadi kemarin itu luar biasa, saya excited banget ya. Ternyata strukturnya itu begitu, Masya Allah. Ya, jadi apa-apa yang kita pelajari harus memberikan impact ke kita. Jangan sampai enggak, ya, jangan sampai enggak. Nah, kembali ke sini ya. Nah, Allah mengajarkan ke kita bagaimana sinyal filamen tebal dan tipis itu kemudian mereka berinteraksi, ya. Nah, sekali lagi berinteraksi dan siklusnya itu berulang, terus dia berulang, nggak cuma sekali, ya. Nah, nggak cuma sekali, ya. Jadi sama kalau kata guru saya begini, mohon maaf ya. Nah, mencuri kalau dilakukan sekali mungkin nggak sengaja, tapi kalau sudah berkali-kali itu jadi karakter loh. Ya, nah makanya kalau di agama kita kan kalau mau melakukan kebaikan dan seterusnya kita diminta ngapain? Riyadho, salah satu jalannya. Nah, riyadho itu ngapain sih Bu Iva? Nah, istiqomah melakukan amalan yang sama sampai sekian hari. Kalau kata guru saya siklus terpendeknya adalah 21 hari. Percaya sama saya kalau 21 hari kalian ya setiap pagi ya Assalamualaikum, nah Bapak Ibu Alhamdulillah hari ini saya sehat ya, ketemu dengan orang ya, nah misalnya pokoknya keluar dari kamarnya ya ketemu siapa, ketemu adik-adik, nah misalnya gitu, kemudian senyum ya, Ibu masa apa hari ini, boleh saya bantu ya, nah begitu dan seterusnya. Maka pasti bilangnya begini, ibu kalian bilangnya Nabila ya kena ini di mana dia tiba-tiba begitu ya. Nah Nabila ini kayaknya senyumnya tidak mudah. Latihan nak ya, latihan. Nabila boleh latihan senyum terus setiap hari. Ya, senyum ya. Saya dulu maaf ya, ini saya cerita ya. Saya zaman dulu ya, mohon maaf sekali lagi, muka saya jutek banget. Ya, jutek banget. Orang mungkin melihat muka saya nggak sedap dipandang. Ya, sangat tidak sedap dipandang. Nah, tapi saya ya kemudian setelah belajar ya, beberapa ilmu yang tadi saya sampaikan ke kalian ya, itu saya belajar. Ternyata penting ya, mesti diulang ya. Akhirnya apa? Nah, orangnya berubah gitu loh. Saya kalau masuk ya nanti saya masuk di fakultas ya. Nah, pertama kali kan sekarang kan masih sistem penjagaan. Nah, ketemu itu Pak Satpam. Ya, Pak Satpam yang di depan. Iya, saya pasti bilang, Assalamualaikum Pak. Nah, Bapak hari ini siapa? Nah, awalnya dulu basa-basi. Ya, awalnya dulu basa-basi. Ya, tapi lama-lama enggak, ya memang dari hati lama-lama. Ya, saya biasakan seperti apa yang terjadi. Nah, apa yang terjadi berikutnya ya. Nah, si Pak Satpam sudah tahu kalau begitu saya masuk, kalau tidak duluan saya yang salah, maka bapaknya yang salam. Assalamualaikum Bu Iva. Ya, itu begitu ya. Dan itu indah gitu lah ya. Indah banget ya. Makanya ya, kan beda ya muka-mukanya dan seterusnya itu. Ya, ada yang kemudian anak-anak saya ketemu mukanya cool banget ya. Saya mau marah ya, ibarat kata ya, saya mau marah itu nggak bisa. Karena mukanya saking cerianya ya, nyampe energinya di saya.
ya. Makanya mesti apa latihan, ya. Nah, ya mesti latihan. Nah, muka seperti Nova misalnya, ini mukanya Nova itu mendamaikan kalau saya perhatikan. Nah, ya kan bisa Nova, dia kan enggak ini, enggak alay ya, enggak alay, serius saya, ya. Nah, mengatakan itu. Nah, apa beda ya, beda auranya ya, makanya indah ya, indah Rifatut ya, boleh kemudian nanti kameranya diperbaiki. Makanya minggu depan ya, saya katakan sekali lagi, wajib hukumnya mohon disampaikan ya di grupnya Pak PJMK ya, kata Bu Ipa, minggu depan semua kelas mulai dari A sampai D disuruh bawa cermin ya. Nah, tolong sampaikan ya, mungkin kelas kemarin saya belum sampaikan ya, jadi tolong sampaikan. Ngapain? Bilang saja ya. Nah, kita mau lihat preparat dengan cermin, bilang aja begitu ya. Nah, jadi latihan ya. Kalau nggak latihan, nah, Ibu Putri Pradika ya. Nah, boleh nak latihan senyum ya. Serius amat ya. Kadang-kadang kita nggak sadar kok. Serius itu, nggak sadar ya. Nah, mukanya kemudian apa jadi ini ya. Nah, jadi kemudian kelihatan seriusnya ya. Novita Ardiana ya, boleh juga senyum. Ya, senyum di kamera, Novita, senyum ya, nggak apa-apa, awalnya dipaksa dulu untuk senyum. Nah, lihat ya, saya melihat Johar Farid itu, ini auranya sama seperti yang tadi saya bilang, auranya Nova ya. Nah, Aziz Tanu, senyumnya, coba saya lihat, nah itu dong kan keren senyumnya, ya, keren banget, sadar nggak sih kamu itu kalau cakep ya. Nah, Arlafani juga begitu ya, nah boleh senyum ya. Nah, senyum, latihan senyum ya. Jangan bilang kalian, Viva ini mata kuliah apa sih sebetulnya ya, mata kuliah tersenyum ya. Nggak dapat ya, di tempat lain nggak begitu ya, langsung materi ya. Yang nggak apa-apa setelah saya ini ya. Nah, oke. Nah, kita kembali ke sini ya, Nah, dilakukannya berkali-kali. Yang dilakukan berkali-kali ini menghasilkan kemudian jenis varian-varian yang berbeda. Ya, jenis varian-varian yang berbeda. Nah, kita akan lihat ya. Nah, varian-varian tersebut ya. Nah, varian-varian tersebut itu ada apa saja? Ada 3 hal ini. Ya, ada 3 hal ini. Jadi lurik, kemudian poros dan jantung. Ya, nah, manusia itu makhluknya Allah juga ada macam-macam. Iya, saya kan sudah sampaikan. Apa yang berlaku pada unit yang terkecil itu juga berlaku untuk unit yang terbesar. Ya, maksudnya apa Bu Ipa? Ya, kalau sel itu butuh makan, maka pada tingkatan manusia juga butuh makan. Nah, apakah cuma manusia? Enggak. Ya, tupai di sebelah rumah kalian juga butuh makan. Nah, ini konsep yang satu konsep berlaku untuk semuanya ya, nak. Tapi ada konsep yang itu hanya berlaku untuk kemudian spesies-spesies tertentu. Berarti yang berlaku untuk spesies-spesies tertentu itu namanya apa Bu Ivan? Yaitu berarti spesifik. Spesies, spesifik, khusus pemirsa, istimewa pemirsa. Ya, nah, istimewa, penanda ya. Jadi saya ulang sekali lagi, ada ya karakter-karakter itu yang berlaku umum. Berarti pada semua ciptaannya Allah itu begitu. Tapi ada juga karakter yang itu sifatnya khusus. Ya. Nah, Nabila butuh makan, maka Messi juga butuh makan. Nah, Lailatul Fitriyah itu juga butuh makan. Berarti ini apa? Ini konsep yang berlaku umum. Ya, yang berlaku umum. Nah, hari ini Nabila butuhnya pegang uang 50.000, tapi Messi lagi butuh pegang uang itu 100.000. Maka ini berarti khusus. Ya, bedakan gitu. Ya, nah, hari ini ya ilmu yang didapat oleh Lailatul Fitriyah ibarat kemudian ya botol ya. Nah, ibarat botol, maka ya butuhnya itu separuh. Tapi indah ya butuhnya itu penuh, maka itu artinya adalah khusus pemirsa. Ya bedakan. Jadi ada karakter yang sifatnya umum, ada karakter yang sifatnya nanti khusus. Nah, pada otot ya, perhatikan baik-baik ya. Di 3 macam jenis otot yang ada, nanti ada karakter yang sama antara ketiganya. Tapi ada juga yang karakternya sifatnya khusus tadi.
Nah, kita perhatikan baik-baik ya. Yang sifatnya umum ya, yang pertama apa Bu Iva? Bahwa ketiga jenis otot ini ya akan melakukan fungsi pergerakan kalau dia diberikan perintah oleh saraf. Ya, silakan dicatat di bukunya masing-masing. Jadi paham ya. Dari sini kemudian sampai, oh gitu ya. Saraf itu keren banget ya. Saraf itu berarti yang mengatur segala aktivitas tubuh kita ya. Iya. Makanya kan dikatakan ya, penyakit itu sampai di kita karena dua hal. Satu, karena pikiran kita berarti akibat pekerjaannya siapa sih saraf. Yang kedua adalah karena makanan. Udah gitu aja. Ya. Nah, karena itu untuk terkait makanan itu kita mesti punya kemampuan lebih untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Demikian juga ya untuk terkait bagaimana memfungsikan saraf tadi. Ya, jadi saya ulang ya. Nah, ini adalah karakter umum yang berlaku untuk semua otot. Ya, bahwa otot itu membutuhkan perintah dari saraf. Kalau saraf tidak memberikan perintah, ya, maka tidak akan terjadi pekerjaan kontraksi relaksasi. Ya, nah tidak akan terjadi. Ya, nah, kalau begitu Piva, kalau ada tetangga saya atau anggota keluarga saya misalnya, ya, nah saya tidak tahu ya barangkali ya ada di sekitar kalian yang jelas. Nah, kok kemudian dia lumpuh Bu Iva? Atau stroke? Ngomongnya nggak jelas. Ya, jadi hal pertama yang kemudian mesti dideteksi apa? Ya sarafnya. Ya, sarafnya. Nah, jadi kalau dia dibawa ke dokter, beliaunya dibawa ke dokter, maka dibawanya ke spesialis apa? Penyakit dalam dan kemudian saraf. Biasanya begitu. Ya. Jadi ini poin penting. Segitunya Bu Iva saraf. Iya. Ya, bosnya. Ya, bosnya itu saraf. Hari ini kalian fokus atau tidak dengan kuliah hari ini saraf. Gimana Bu Iva? Nah, contoh yang lainnya begini ya. Jadi kalau di antara kalian ya yang sekarang sudah ada di pondok misalnya atau ada di kos-kosan, ya ada di kos-kosan. Nah, pernah enggak ya? Jadi ketika kemudian kalian itu misalnya ya kamar kalian dijadikan base campnya teman-teman. Ya misalnya ya. Nah, teman-teman itu senang banget Bu Iva kalau di kamar saya ya. Nah, tiba-tiba sudah masuk waktunya sholat. Nah, Nabila ini orangnya itu tertib banget sholatnya, alias sholatnya itu tepat waktu. Ya, tepat waktu. Nah, sangat tepat waktu. Nah, sehingga ketika tiba waktunya sholat, maka sudah bersegera ambil wudhu, kemudian sudah siap untuk sholat. Sholatlah kemudian Nabila di ruangan itu. Sementara teman-temannya yang lain kok di situ banyak. Ramai mereka diskusi. Saya tidak bilang merumpi ya, diskusi. Ya, nah entah apa yang didiskusikan. Diskusi mereka. Nah, tapi ya karena Nabila ini konsentrasinya luar biasa ya, dia sampai nggak mendengar apa yang didiskusikan teman-teman, khusyuk pada sholatnya tadi, pada bacaan sholatnya tadi, menikmati bacaan sholatnya tadi. Tapi bagi mereka yang tidak khusyuk, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya dengar masuk, suara itu masuk ke telinga, terdengar di telinga kita. Nah, kok bisa Bu Iva? Apakah itu boleh dikatakan bahwa ya, nah kita bisa memilih sebetulnya iya, kita bisa memilih, bisa memutuskan untuk mendengar suara-suara tadi atau kemudian untuk tidak mendengar. Pada tadi, kenapa kemudian Nabila kemudian tidak mendengar suara teman-temannya? Karena dia memutuskan untuk tidak mendengar suara teman-temannya, untuk khusyuk. Yang melakukan pekerjaan itu siapa? Yang melakukan pekerjaan itu saraf. Ya, melakukan pekerjaan itu saraf. Saraf memberikan perintah pada si telinga Nabila untuk kemudian tidak mendengarkan. Ya, itu begitu. Ya. Makanya kemudian jangan heran ya. Nah, salah satunya kalau kita headsetan ya, headsetan khusyuk begitu ya, tiba-tiba ada yang ngajak ngobrol begitu. Kan kita kadang nggak mendengar, karena memang kita tidak fokus ke situ. Kita memberikan perintah untuk tidak fokus ke orang lain. Kita hanya fokus pada pekerjaan yang ada di depan kita. Itu begitu. Ya.
Nah, keren kan, menarik kan belajar histologi itu, ya. Nah, selama ini menjadi kemudian saya tuh anti banget tuh IPA, saya lebih senang belajarnya tanaman ya. Saya terus terang saja ya. Nah, anak-anak selama ini kakak-kakak kelas kalian itu mereka lebih banyak memilih untuk belajar tentang tanaman, ya. Karena dianggap materi hewan itu tidak cukup menarik. Padahal kalau kita pahami betul, materi hewan itu cukup menarik karena itu materi yang berbicara tentang kita, ya, tentang kita, ya, tentang saya, tentang Nabila, tentang Safina, ya, dan seterusnya, ya, dan itu menarik. Nah, jadi ya, syarat itu memberikan perintah kepada ketiga jenis tadi untuk kemudian melakukan proses pergerakan tadi. Ya, nah, dan ini nanti akan berbeda satu dengan yang lain. Kita coba pahami. Ketika ketemu dengan jantung, maka yang bertugas untuk memberikan perintah itu adalah involunter. Apa Bu Iva maksudnya involunter? Involunter itu ya, nah kerjaannya perintahnya cuma sekali, tapi bekerjanya sepanjang masa, sepanjang hajat hidup kita. Itu involunter, ya, saraf di bawah kesadaran, ya. Jadi saraf di bawah kesadaran itu involunter, jantung yang dikasih perintahnya begitu. Pada saat kita di dalam kandungan ibu kita, ya, ingat pada saat kita di dalam kandungan ibu kita, ruh ditiupkan oleh Allah, ya, kemudian saat itu juga kemudian jantung kita bekerja, maka perintah atau instruksi pertama kali yang dilakukan ya, apa yang diterima oleh si jantung adalah jantung itu menerima perintah dari Allah. Wahai jantung, ya, wahai jantungnya Nabila, ya, jadi wahai jantungnya apa namanya jantungnya Yovita. Nah itu dibegitukan ya. Wahai jantungnya Yovita, mulai hari ini kamu silakan bekerja. Apakah kemudian esoknya dia menerima perintah lagi? Enggak. Ya. Dia tidak akan menerima perintah itu lagi. Perintahnya enggak berkali-kali, sekali aja. Ya, sekali aja. Nah, karena ingat ya, si jantung ini, si otot jantung ini dia patuh pada Allah. Kasih perintah sekali, ya dia akan melakukan tugasnya sebaik-baiknya. Nah, ingat juga pertemuan sebelumnya, harmoni itu hanya akan bisa dicapai ketika apa? Ketika masing-masing komponen itu menjalankan sesuai dengan tugas yang ditakdirkan pada dia, yang diberikan pada dia. Ya, itu begitu. Nah, si otot jantung itu menerima perintahnya sekali untuk kemudian melakukan pekerjaan sepanjang hidup kita. Ya. Nah, maka perintah itu terus dapat. Itulah involunter. Ya. Nah, konsep ini sama seperti ya, seperti yang ada pada polos. Nah, otot polos juga begitu, involunter. Ya, lambungnya Nabila menerima perintahnya sekali untuk melakukan gerakan peristaltik. Ya, udah paham dia. Ya, udah paham apa yang dilakukan, ada atau tidak ada makanan, pokoknya ya peristaltik. Ya. Loh, berarti Bu Iva, kalau sampai saya tidak menyediakan makanan, berarti saya mendolimi. Iya. Kita mendolimi organ tubuh kita. Hati-hati ya. Nah, semua nanti yang Allah titipkan di kita itu akan bersaksi pada Allah. Ya, diperlakukan seperti apa? Ya, saya ya di komunitas saya itu saya sampai kemudian diajari itu begini, untuk berterima kasih sekali. Jadi misalnya contoh. Hari ini misalnya kalian bisa kuliah di depan saya dengan sangat tenangnya. Ya enggak, tenang banget. Kalian enggak kepikiran jemuran ya. Nah, jemuran di luar ya, enggak kan? Enggak kepikiran apakah masakan ibu sudah diangkat atau enggak kepikiran begitu. Itu berarti apa? Kalian tenang. Ya. Salah satu bentuk tenang itu apa? Jantungnya enggak deg-degan segitunya. Ya. Nah, berarti apa? Itu artinya jantung kita melakukan pekerjaannya dengan baik. Tapi pertanyaannya, pernahkah kita mengatakan berterima kasih pada jantung kita? Gak pernah ya. Masya Allah ya. Nah, jadi berarti harusnya Bu Iva, iyalah. Haruslah ya. Sampaikan terima kasih ya. Jadi ya, bilang ke jantung, wahai jantung terima kasih ya.
hari ini ya, nah saya bisa kuliah di materinya Bu Iva itu dengan sangat tenang. Kamu menjalankan tugasmu dengan sebaik-baiknya ya. Terus ya begitu ya. Nah, lakukan tugasmu sebaik-baiknya. Sering-sering begitu nah. Ya, sering-sering begitu apa efeknya? Efeknya adalah tubuh kita sehat. Tubuh kita sehat. Ya, karena kita sering berterima kasih pada organ-organ tubuh kita. Kebayang kalau jantung kemudian tiba-tiba ya nggak mau menjalankan tugasnya tadi. Ya, apa yang terjadi ya? Nggak mau menjalankan tugas, nggak ada apa-apa. Oh, jangan saya duduk sambilannya, ya itu nggak nyaman loh ya. Kita bisa duduk dengan tenangnya ya, bisa memperhatikan seperti ini, saya bisa memberikan materi seperti ini. Itu karena organ-organ tubuh kita bekerja dengan baik. Ya, termasuk ke telinga, sampaikan terima kasih ya telingaku ya. Hari ini ya, nah kamu menjalankan fungsimu dengan baik. Salah satu bentuk kezaliman kita terhadap telinga apa? Menyuruh telinga mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Apa Bu Iva? Tiba-tiba kita mendengarkan informasi yang nggak baik. Nah itu kita dolim ya, memaksa telinga untuk mendengarkan itu. Sementara telinga itu adalah hakku pada Allah. Ya, ya banyaklah. Atau mata paling gampang. Ya, paling gampang. Nah, Allah nyuruh kita kemudian melihat hal-hal yang mata kita ini kan disetting untuk melihat hal-hal yang baik kan, ya kan? Perintahnya kan begitu. Tapi kok kemudian kadang-kadang dengan sengaja kita ya melakukan hal-hal mata kita fungsikan untuk melihat hal yang tidak baik. Ya mohon maaf ya. Contoh misalnya, katakanlah ya kalian melihat film-film yang kemudian ya tidak baik lah, nggak ada unfaedah lah ibaratnya ya. Nah, itu kita dolim. Nah, kalau tadi kita berterima kasih ketika organ tubuh kita itu kemudian melakukan fungsinya dengan baik, maka ketika kita kemudian memaksa atau dengan unsur kesengajaan, ya, menyuruh kemudian tadi organ-organ itu tadi melakukan hal yang tidak baik, maka, nah, sebaliknya kita mesti minta maaf. Maaf ya mata, tadi kamu saya ajak untuk melihat film Korea, misalnya ya, maaf ya, ini contoh ya. Nah, maaf ya, harusnya kamu nggak melihat yang begitu ya. Nggak ada faedahnya ya buat kamu ya. Maaf ya. Besok ingatkan saya ya mata, untuk kita tidak melihat hal-hal yang begituan. Nah, maaf ya mulut ya, hari ini ya kamu saya ajak ngomong yang nggak benar. Maaf ya, mestinya kamu hanya menyampaikan hal-hal yang benar ya. Kita mesti maaf ya. Terima kasih wahai mulut, hari ini ya engkau menjalankan tugasmu sehingga hari ini saya tidak gibah, saya tidak berkata kasar pada ibu tadi. Terima kasih ya. Ibu itu penting ya, karena syarat-syarat ini sudah mengajarkan kita tadi involunter ketika otot jantung sama polos. Tapi ketika kemudian dure, maka dia volunter. Ya, dia volunteer ya. Perintahnya itu by request. Ya, jadi by request. Nah, ketika kemudian ya Nabila memberikan perintah pada tangannya untuk membetulkan hijabnya, nah itu kan request. Ya, bilang ke tangannya, ya bilang ke tangan ya, woi tangan, nah tangan dia, nah tangan tolong betulin nih jilbab. Ya, itu by request. Yang by request seperti itu maka volunteer. Ya, itu volunteer. Ya. Volunteer. Nah, termasuk misalnya mau membetulkan seperti, maka itu adalah volunteer. Matanya mau merem, nih seperti ini, maka itu volunteer. Ya, maka itu volunteer. Nah, satu-satunya yang volunteer itu hanya ada pada otot dure. Ya. Jadi kalau saya minta untuk mengidentifikasi, misalnya saya berikan soal ya. Saya berikan soal nih, ya. Nah, saya berikan soal misalnya, saya bilang ya, misalnya, saya bilang ke kalian, ke Laila misalnya ya. Nah, saya bilang Laila ya, nah, apa namanya ya? Kalau kemudian kamu punya kaki kan, nah misalnya saya tanya begitu. Nah, kakinya saat ini, nah, tolong dong posisikan yang anteng, ya. Sudah Bu Iva, sudah anteng ini kaki saya, ya. Nah,
sudah anteng kaki saya. Berarti si Laila memberikan perintah ke siapa? Ke kakinya. Nah, ke kakinya untuk kemudian anteng, nggak gerak-gerak maksudnya. Ya, itu kan request. Ya, ke kakinya untuk tidak gerak-gerak pemirsa. Nah, yang begitu itu maka ya otomatis Laila sudah bisa menyimpulkan bahwa kaki saya ini, nah jadi anteng, jadi nggak gerak-gerak karena ada otot di situ. Nah, ototnya otot siapa? Otot lurik. Ya, volunteer by request. Ya, saya nanti akan keluarkan ya. Saya nanti akan mulai merubah soal-soal yang saya sajikan ke kalian. Ya, salah satu soal-soalnya contohnya misalnya begitu. Ya, misalnya begitu. Ya, nah, atau misalnya ya, misalnya saya contoh yang lain. Tiba-tiba, nah, ya, misalnya ya, nah, kalau mata kalian merem ya, mata kalian merem terus saya minta, oh bayangkan anak-anak, nah di depan kita ya panas kan sekarang panas ya, lagi tidak sejuk. Ya, nggak sejuk kan di tempat kalian sama kan ya. Saya sampai nyalain AC ini, ya, maksudnya AC tangan ya. Nah, ya kipas tangan ya. Nah, di sebelah saya, karena memang tidak sejuk Malang, ya. Nah, kalau tidak sejuk seperti ini, paling enak ngapain sih? Minum es. Ya nggak? Minum es ya, nah, boleh ya. Nah, minum es ya, kebayang ya, ada es di depan kita. Nah ya, misalnya ya, anggap saja ini misalnya adalah dia gelas, ya ada es, mantep ya, kemudian sirupnya. Nah, sirupnya warnanya merah tuh. Ya, nah, warnanya merah. Sejuk Bu Iva. Nah ya, apa yang kalian lakukan? Saya tanya dulu. Nah, apa yang terjadi ketika saya kemudian menyampaikan yang begitu itu? Bisa boleh dituliskan di chat ya, biar chatnya fungsi. Apa coba? Ketika saya kemudian mengatakan ya hari ini panas banget ya, nah hari ini panas banget, terus kemudian saya katakan, anak-anak coba dibayangkan panas gini enaknya ngapain ya? Minum es Bu Ipa. Nah, esnya coba bayangkan ya, ditaruh di gelas, sirupnya warnanya merah. Nah, apa yang kalian rasakan? Coba, yang kalian rasakan apa? Boleh tulis di chatnya. Coba, saya ingin tahu. Berarti kuliah kita hari ini saya kasih materi aja ya. Nah, diskusinya karena gabungan 2 kelas kan, diskusinya nanti pertemuan berikutnya. Coba tulis di chat dulu, tulis dong di chat ya. Saya suruh nulis malah nggak mau nulis. Tadi nggak saya suruh nulis malah nulis kalian. Ya, coba apa yang kalian rasakan? Nah, atau misalnya ya, misalnya saya ganti ya pertanyaannya. Misalnya ya, tiba-tiba kalian main ke rumah salah satu di antara teman kalian, ya, ke rumahnya Nabila misalnya, panas ya, panas ya. Terus kemudian apa namanya, tadi Bill misalnya ya ke Nabila, Bill, apa namanya, boleh dong Bill minum, Bill, ambil aja sendiri di kulkas, bilang gitu. Nah, bilang ambil sendiri aja di kulkas. Serius Bill? Iya, ambil aja. Mamaku nggak ada, ya nggak ada siapa-siapa. Udah santai aja ya, misalnya begitu. Lalu kemudian ya si apa namanya Pak Safina ya, nah ke kulkas ya, nah ke kulkas, bukalah kulkasnya si Nabila. Di situ, nah di situ, sujuk kan, nah kebayang kan sujuknya. Nah dari sekian tumpukan yang ada di kulkas itu, nggak ketemu itu minumannya, ya, tapi ketemunya apa? Ketemunya jeruk nipis. Jeruk nipis ya, wih banyak bener ini Nabila ini punya jeruk nipisnya, buat apaan ya? Nah, salah satu di jeruk nipis itu ya sudah ada yang kemudian diiris, seger banget itu, ya, seger banget kan ya, seger banget. Nah, apa yang kemudian kalian rasakan? Ya, kira-kira apa? Nah, apa yang terbersit di benak kalian? Nah, coba bisa tuliskan di chatnya. Bisa tuliskan di chat. Saya akan kemudian masuk ke materi berikutnya kalau kalian sudah tulis di chatnya. Coba, saya ingin tahu nih. Ya, yuk tulis di chat ya. Nah, yang nulis di chat ya saya doakan ya hari ini dapat rezeki yang berlimpah ya. Nah, yang tadi kuliah-kuliah ngebayangkan makan bakso dan seterusnya betul-betul diijabat ya. Kalau ada yang seperti itu nanti WA ke saya ya. Benar Bu Iva, saya tadi punya Bu Iva. Saya begini, ternyata habis kuliah datang kebetulan. Nah, saya doakan begitu. Ayo yang nulis di chat ya, nulis di chat
dicat. Nah, saya doakan begitu ya. Nah, sambil saya pegang ballpoint ini ya, saya pegang ballpoint, saya ingin tahu siapa yang nulis di chat ya. Yang nulis di chat saya bisa apa namanya, nanti saya tuliskan nih, serius saya ya, saya ada buku ya. Nah, saya mau tahu nih, saya tungguin. Coba, siapa yang mau nulis di chat, apa yang dirasakan dengan dua cerita saya tadi. Siang-siang membayangkan minum es, nah ya minum es ya dengan sirupnya seperti itu, atau siang-siang masuk kulkas ada jeruk nipis di situ. Coba tulis di chat, ayo. Nah, mau tahu saya ya. Nah, angkatan 2020 itu sekeren apa sih? Ya, saya tungguin nih chatnya. Ya, kalau nggak ada yang nulis di chat ya sudah ya, saya biarkan aja ya, kuliahnya nggak saya teruskan ya. Nah ya, silakan ya, Jofar boleh nggak ya, berani nggak nulis di chat ya, pengen tahu saya ya. Tira, Gustia ya, Arla, oh, Arla senyum dong nak ya, kamu cakep loh Arla. Nah, senyum manis banget ya. Nah, coba ya kalau Hayulistian ini biasanya rajin ini, coba tulis di chat apa yang dirasakan. Nggak ngerasain apa-apa Bu Iva, kalau nggak ngerasain apa-apa ya, nah berarti nah bahaya ini ya, saraf kalian nggak fungsi nih berarti. Ya, coba tulis di chat ya, Nilam boleh tulis di chat ya, silakan. Serius, yang menulis, yang memberikan respon dari pertanyaan saya tadi di chat, saya tulis nih di sini. Ya, saya tambahkan nanti sebagai nilai keaktifan ya. Nah, coba saya tungguin. Ya, saya tungguin ini, biarin ya. Nah, nggak saya teruskan ke materi berikutnya. Ya, Amalia Rahma ya, senyum nak ya. Aduh ya, anak-anak 2020 kan luar biasa keren-keren. Masa nggak mau senyum, nggak mau nulis di chat. Nah, saya ngajar kalian kan, ngajar manusia ya. Nah, Alvin ya silakan tulis ya di chat, Karimah ya. Nggak ada yang nulis. Nah ya, hostnya, operatornya dicek ya. Jangan-jangan posisi chatnya di off kan ya. Nah, buka kembali kalau posisi chatnya di off kan ya. Coba tulis di chat ya. Nah, kalau ditulis di chat, saya nggak mau ini. Aku boleh raise hand, kemudian open mic ya, boleh ngomong langsung ya. Kita tungguin nih. Pokoknya kalau nggak ngerespon, ya oke ya, Novisa silakan. Saya membayangkan meminum es jeruk nipis Bu yang sangat segar dan manis di tengah panasnya kota Jakarta, itu pasti segar banget Ibu. Ya, oh ya keren ya, pasti seger banget ya membayangkannya ya. Nah, oke, yang lain silakan. Amalia ya, boleh ya. Saya bayanginnya saya ngambil es batu, terus saya taruh di gelas, saya peras es jeruknya, saya kasih air, saya aduk, saya minum. Seger banget. Iya, keren banget ya. Nah, terima kasih Amalia. Boleh yang lainnya, silakan. Ya, Alima, silakan. Ya, silakan. Yuk, siapa lagi? Karena habis kelas ini ingin membeli es dan di depan kampus. Ya, langsung kepingin beli es Bu Ipa di depan kampus. Kayaknya enak banget ya. Nova, silakan. Nah, Nova, ini beneran serius saya tulis ini ya. Rasanya kalau ngelihat jeruk nipis mau saya potong, terus saya peras, terus saya bikin es teh pakai es batu yang banyak, terus saya minum di rumah yang ada di Bekasi yang Masya Allah panas banget. Iya, mantep ya, seger banget ya. Oke. Mega, Sylvia, silakan. Mega, ya. Saya langsung pengen ambil gelas, bawa es batu sama gelas jeruk nipis dikasih gula, jadinya Ya. manis sama kecut. Mantap ya, terima kasih ya. Mazia, silakan. Ya. Jadi keinget iklan Sprite Bu yang seger banget airnya. Enggak apa-apa. Jadi keinget iklan lu ya. Oke, keren ya. Ada lagi yang lain ya? Yang lain. Kenapa sih mesti saya minta begitu? Silakan yang lain. Ya. Yang lain masih ada? Udah segitu aja nih yang respon. Nah, udah gitu aja Vira. Nah, silakan Fir.
Saya jadi pengen beli es jeruk Bu di depan SD. Oh, di depan SD. Rumah kamu ada di depan SD? Iya Bu, bener. Ya. Habis ini ya beli ya. Habis ini beli, ajaib banget ya. Coba toh membayangkan kemudian nah akan jadi ketika membayangkan kemudian kan memberikan perintah ya. Nah, ada lagi nah selain masa cuma yang perempuan-perempuan aja ya. Mana Membayangkan saja nggak cukup, Bu. Harus ada bukti nyata. siapa ini yang bersuara? Oh, saya ngebelikat yang bersuara ya. Lesen dong. Ya. Present saya nggak bisa, Bu. Nggak bisa. No, oke, nggak bisa. Siapa kamu ya? Nah, Aziz, Bu Aziz. Aziz, iya. Gimana Aziz? Membayangkan aja nggak cukup, Bu. Harus ada bukti nyata. Ada bukti-bukti nyata. Kamu mau bukti kira-kira? Mancing di pinggir bakau Mm-mm. sambil minum es itu enak, Bu. Wah, mantap ya, keren ya. Oke ya, Mas Rul, silakan. Mas Rul, Ketika kalau membayangin jeruk nipis yang ada di kulkas itu Bu, ketika udah dibelah kayak gitu kayak ngerasa berjuang gitu di asem yang ya. ngerasa air ludahnya kita itu seketika kayak mau keluar gitu, pengen minum rasanya gitu. Betul air ludahnya ya mau keluar ya. Arla, kalau Arla, nah saya pengen tahu nih, Arla kira-kira gimana? Tuh di kulkas saya ada nutrisari rasa jeruk nipis. Pengen ngambil terus menyeduhnya sama air es. Sama RS, iya. Terima kasih nak semuanya, keren banget ya. Nah, yang laki-laki ada banyak sebetulnya ya, tapi cuman sayang cuman asisten yang pengen mancing ya. Kemudian sambil mancing minum apa es tadi ya katanya, mantep Bu. Nah ya, butuh dibuktikan ya. Nah, jadi saya doakan ya, tadi yang sudah membayangkan, berimajinasi dan seterusnya, benar-benar setelah ini, nah bisa dieksekusi ya. Nah, Bu Iva, kenapa sih Bu Iva? Nah, mesti tanya seperti itu. Nah, ya mesti tanya seperti itu. Nah, ketika kemudian kita dihadapkan pada kondisi yang seperti itu tadi, syarat kita, ya, syarat volunteer kita, ya. Jadi saya ulang, syarat volunteer kita, syarat yang by request tadi loh nak ya, nah, itu otomatis ya, berikan perintah. Nah, pekerjaan-pekerjaan seperti itu yang kata Mas Ruwah tadi ya, bikin kemudian saya pengen ngecas Bu Ipa ya, air liur saya keluar ya, karena saya bayangkan asam itu Bu Ipa ya, asam banget ya. Nah, berarti apa? Nah, mulut kita ini yang kemudian tadi ya pengen ngecas tadi, nah ini contoh ya, itu berarti siapa yang ngatur? Volunteer dia ya, yang ngatur volunteer ya, yang ngatur volunteer, volunteer memberikan perintah pada otot yang ada di area mulut untuk kemudian ya melakukan proses apa namanya kontraksi relaksasi tadi. Salah satunya adalah dihasilkan tadi air liur tadi. Nah, atau misalnya ya tadi ya membayangkan yang tadi itu ya, nah timbul keinginan di dalam dirinya asisten, habis ini kayaknya, nah atau teman-teman yang lain tadi, saya jadi pingin Bu Ipa ke depan rumah, di depan rumah itu ada SD Bu Ipa, ada orang yang jualan es di situ. Ya, atau kata si Nova tadi kayaknya minum seperti itu di rumah saya di Bekasi Bu Ipa yang panasnya luar biasa. Nah, ya. Jadi memberikan kemudian respon ya, nah sehingga kemudian nah kita mau melakukan proses tadi ya, pergerakan. Mau ke depan SD ya untuk membeli es itu tadi ya, berarti apa? Memberikan perintah pada si otot lurik kita ya, pada otot lurik kita untuk kemudian nah mewujudkan itu. Nah, bisa ya membedakan ya antara involunteer dan volunteer tadi. Sederhananya pemirsa, ya, volunteer itu ya bekerjanya adalah by request. Kalau tidak ada request maka tidak akan ini, dia tidak akan kerja, ya. Nah, satu-satunya yang begitu itu cuman siapa? Otot lurik. Ya. Kita nggak bisa ya, misalnya Allah kemudian bilang ke lambung, lambung berhenti dulu dong, ya, saya kan lagi kuliah, nggak boleh makan ini. Nah, nggak bisa begitu, ya. Lambungnya Allah tetap akan begini, gerakan peristaltik. Karena dia begini, maka kemudian di akhir kuliah apa yang dirasakan, ya. Nah, di akhir kuliah yang dirasakan adalah perih, ya, karena tidak terpenuhi, ya, maka tidak terpenuhi, ya. Nah, bisa ya, jadi itu bisa dilihat dari sudut pandang si syaratnya tadi.
Kemudian ya yang lainnya ya, yang lainnya adalah bisa dicek ya, bisa dicek berdasarkan apa? Selain dari syarat yang memerintahkan tadi. Nah, ngeceknya dari sisi struktur adalah terkait inti. Apanya inti Iva? Jumlah dan letak. Ya, jumlah dan letak ya. Nah, ada yang kemudian jumlahnya cuma satu, tapi ada juga yang jumlahnya banyak. Ada yang kemudian ya letaknya itu ada di tengah, tapi ya ada juga yang letaknya di tepi. Kalau kalian perhatikan ya, polos dan jantung ini punya pola yang sama, dia sama-sama terletak di tengah. Ya, nah dia punya kemiripan. Ya, nah jadi ada yang di tengah, ada yang di tepi. Atau dari sisi bentuk misalnya ya, yang dia memiliki bentukan khas ya, nah seperti gelendong misalnya seperti ini, nah gimana sih bikin gelendong itu, maaf, caranya tidak bagus. Nah, maka itu dimiliki oleh siapa? Polos. Ya, dimiliki oleh polos. Jadi karakternya tidak beda di sini. Saat kita SMA belajarnya apa ya? Cukup, pokoknya begitu. Tapi kita nggak paham esensinya. Sekarang kita jadi paham. Oh gitu ya, Pipa. Ya, tangan saya bisa bergerak-gerak itu karena volunteer ya. Yang nyuruh siapa? Nyuruh si otot di tangan untuk kemudian bekerja sama dengan rangka untuk kemudian bergerak begini-begini. Ya. Nah, nyuruh kemudian mata ini kedip-kedip. Ya. Tapi jantung saya terus pompa darah. Oh, itu involunteer ya. Yang ngasih perintah. Sekarang kita jadi paham. Ya, nah luar biasa ya. Nah, kemudian ya yang lainnya nanti diceknya di mana? Diceknya di contoh. Ya, jantung itu istimewa. Karena saking istimewanya ya. Nah, jantung ini karena saking istimewanya dia hanya ada pada siapa? Pada organ jantung. Nggak ada ceritanya ya. Hidung kita ini diatur oleh otot jantung, nggak ada. Ya, jantung ya hanya ketemunya di otot jantungnya hanya ketemunya di jantung. Berarti kan dia istimewa, iya. Ya, jantung itu organ vital kita. Ya, selain otak. Ya. Kenapa dikatakan dia vital banget? Ya, karena di situ terjadi aktivitas pompa darah. Apakah ini aktivitas pompa darah? Enggak. Ya, ada banyak saraf-saraf yang jumlahnya lebih banyak banget. Pekerjaannya juga keren, sekeren otak, tapi dia khusus ya. Nah, dan itu ada di jantung. Karena itu agama kita mengatakan ketika menyebut istilah kolbu, maka yang dimasukkan organnya adalah jantung, bukan liver. Ya, bukan liver, bukan hepar. Ya, tapi jantung. Ya, nanti saya perjelas konsep ini di sarafnya, nak. Seperti di saraf. Nah, itu kas. Nah, yang kas ini juga ya ada pada siapa? Nuri. Nuri itu dia kas hanya ada pada rangka. Ya, hanya ada pada rangka. Nggak ada di tempat lain. Ya, nggak ada ceritanya jantung kita itu punya otot nuri, enggak. Baru sisanya itu, nah, yang sekian banyak yang di sini ini, selain yang terdapat pada yang di sini dan di sini tadi, maka dia jenisnya adalah polos. Ya, jadi kalau misalnya saya tanya ya ke Vira, apa namanya ginjal itu jenis ototnya otot apa yang ada di ginjal, misalnya begitu. Otomatis Vira ya nggak usah mikir, nggak pakai mikir. Nah apa? Ya udah jelas lah Bu Ipa, gitu aja Bu Ipa pakai nanya ya. Nah apa ya? Otot polos lah Bu Ipa ya. Jangan sampai kemudian Vira menyebut otot jantung. Karena tadi saya sudah sebutkan ya, dia otot jantung hanya spesifik dia di jantung. Ya, otot nuri dia hanya spesifik ada di rangka. Ya, rangka itu apa sih? Tulang, skeleton kita, ya tulang kita. Ya, dia hanya ada di situ. Di tangan ini nuri. Ya, karena ada tulang kan. Hidung kita ada tulang ya, nuri. Hidung kita begitu, ya. Mata kita ya di area mata di sini tadi ya. Nah, maka itu adalah nuri. Ya, pokoknya yang dia lokasinya dekat dengan tulang otomatis gitu lah. Ya, dengan si rangka. Nah, itu gitu caranya. Ya, selain tadi kita lihat sudut pandang yang tadi. Ya, oke. Nah,
Ini tampilan ya, tampilan kemudian dari sisi struktur boleh kalian nanti kemudian bisa membedakan. Jadi tadi kalian sudah bisa ya memilah-milah mana yang kemudian karakternya itu umum, berlaku untuk semuanya. Tapi mana yang khusus. Ya, tadi seperti contoh involunteer dia khusus, ada pada polos dan jantung misalnya begitu. Ketika volunteer maka dilure. Nah, dari sisi struktur maka jenis kemudian selnya dan seterusnya itu kemudian memberikan tampilan yang berbeda satu sama lain. Contoh ya, ketika kemudian kita ketemu dengan ure, nah, tampilan kemudian miofilaminnya kemudiannya seperti ini, tebal tipis. Jadi terang gelap kan begitu ya. Nah sehingga kemudian kelihatan kan rapi banget nih, ada wilayah yang kemudian gelap kemudian terang dan begitu seterusnya, formasinya rapi ya. Nah model ini kalau kita lihat di tampilannya hampir mirip dengan punyanya si jantung ya, tapi tidak dengan otot polos ya. Nah otot polos itu beda ya, dia modelnya begini. Jadi kalau saya tanya, kalau dari sisi tampilan tadi ya, misalnya sederhananya, tampilan tadi yang benar-benar dia khas siapa? Yang khas ya otot polos ya, dia khas banget tampilannya. Ya, tidak seperti si lurik maupun jantung, begitu ya. Masing-masing ada ininya. Nah, detailnya seperti apa nanti bisa dilihat di di tab kalian masing-masing diperdalam. Nah, oke. Saya teruskan sebelum saya tutup ya. Nah, ini ya. Ini adalah spesifikasi di otot lurik. Ya, nah, saya ingin sampaikan apa Bu Iva. Nah, di sini, pada poin yang di sini terkait kekuatan otot. Ya, jadi otot itu karena dia punya fungsi untuk pergerakan ya. Nah, maka dia nanti, kekuatannya untuk bisa kemudian menghasilkan kekuatan itu sama Allah diberikan modalnya apa? Seratnya. Berapa banyak seratnya? Ya. Nah, semakin banyak serat yang kemudian ada di wilayah situ, maka berarti punya potensi untuk dia kuat. Saya katakan punya potensi lah ya, tapi bukan berarti dia kuat. Loh, untuk kemudian menjadi kuatnya bagaimana mestinya? Nah, harus dilakukan latihan. Ini lurik, ya ini lurik. Yang tadi si lurik itu, volunteer tadi, ya mesti latihan. Nah dengan proses latihan, maka nanti yang terjadi adalah apa? Salah satunya adalah hipertrofi. Jadi akan terjadi penebalan. Seratnya nanti akan tebal. Ya, serat yang tebal ini memungkinkan nanti menghasilkan kekuatan pada saat kontraksinya. Pernah lihat ya di naraga ya. Nah, ini kan sininya itu kan di ini betul ya, dilatih betul. Ya, sininya dilatih betul sehingga kemudian apa? Kalau kita katakan berotot ya dia ya. Nah, itu begitu ya. Kalau kemudian tidak latihan ya, misalnya fastabiqul khair enggak latihan, ya enggak akan kebentuk ininya. Ya. Kalau mau latihan maka ya mesti ini tadi ya, Azistano misalnya kalau latihan maka di sini nanti akan kebentuk. Tapi kalau nggak latihan yang nggak kebentuk, ya. Nah, mereka yang terbiasa kemudian mengangkat beban dan lain sebagainya, maka dia akan jauh lebih kuat dibandingkan yang enggak. Contoh misalnya ya, di sini ada Vira misalnya ya, dan Nasrullah misalnya. Vira udah biasa, rumah saya kan di desa Bu Ipa. Nah, saya di keluarga saya semuanya perempuan. Yang laki-laki cuma ayah saya. Nah, ayah saya pulangnya malam, sehingga kemudian untuk mengkondisikan di rumah ya beberapa yang mesti kami handle sendiri, misalnya begitu ya. Nah, angkat-angkat apa ya, angkat sendiri ya kan. Artinya apa? Sudah terbiasa. Nah, kalau Mas Ruro misalnya, kalau di rumah saya enggak Bu Iva, saya sebaliknya. Ya, saya perempuan satu-satunya ya. Ya, misalnya ya, selain ibu ya, saudara saya semuanya laki-laki, sehingga ya saya tidak dibiasakan untuk angkat beban yang seperti itu. Kalau kemudian antara Vira dan Mas Surlo tadi diberikan beban yang sama, ibaratnya ya buku yang ini misalnya dia beratnya katakanlah ya 1 kilo, kok 1 kilo, 1 kilo kan enteng banget. Nah, misalnya 100 kilo, 20 kilo lah ya. Nah, atau 10 kilo misalnya lah. Vira saya pastikan dia akan kuat.
dibandingkan dengan makruh. Karena sudah terbiasa, sudah sering dilakukan latihan gitu loh ya, paham ya? Nah itu begitu. Nah, ketika kemudian semakin sering dilakukan latihan, maka yang terjadi adalah, nah kekuatan otot itu nanti akan kebentuk, akan kebentuk. Ya, nanti kita dalami di sesi diskusi ya. Nah, ketika dengan teman-teman. Nah, itu akan begitu. Nah, akan terjadi peningkatan volume sel sehingga selnya nanti membesar, mengalami hipertrofi. Ketika kontraksi, maka energi yang dihasilkannya pun juga besar, ya. Nah, juga dihasilkannya besar, maka untuk kemudian kepentingan angkat beban mesiknya itu dia akan jauh lebih kuat. Ya, itu ya. Di otot urek polanya itu adalah begitu. Nah, teruskan ya. Nah, masih terkait kemudian si otot uriknya tadi, ya, serat ya. Jadi kita tadi cerita tentang si seratnya tadi. Serat-serat itu ternyata polanya antar wilayah, ya itu juga berbeda. Nah, di wilayah mulut ya dengan di wilayah dada itu nanti akan beda. Beda tampil apa ya? Contoh ya. Ketika di B ini kan dada ya, di dada kita. Ya. Di dada kita itu dia jenisnya apa ya? Nah, dia jenisnya konvergen. Ya. Konvergen itu apa? Berkumpul menuju ke dalam, ke pusat ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini kan dia konvergen. Dia kan konvergen ya, menuju ke dalam. Jadi seratnya kan menuju ke sini. Nah, ya, menuju ke sini kan seratnya. Arahnya ya terpusat. Terpusatnya itu di sini. Ya, dia terpusat di sini. Nah, ketika terpusat di sini untuk kepentingan apa? Dia akan tahan baik ya. Tahan baik kok jadi ke sini. Nah, itu untuk memaksimalkan kontraksi. Ya. Nah, ini ada di dada ya, memaksimalkan kontraksi. Nah, ingat-ingat, kenapa mesti begitu? Iya. Karena dada kita kan, di balik dada kita itu kan ada organ-organ kita tadi, paru-paru, jantung, dan seterusnya. Nah, untuk kepentingan respirasi misalnya sebagai contoh ya, nah maka ini kan ketika kita melakukan pernapasan kan mesti membuka ya. Nah otot akan mengkondisikan ya, otot akan mengkondisikan proses itu berjalan dengan baik ya. Karenanya settingannya, desainnya dari sisi strukturnya oleh Allah desain begitu. Tipenya dia konvergen. Ya, dibuat begitu ya. Akan berbeda di area-area yang lain. Nah, kemudian ketika di bicep, tricep misalnya, dia akan beda. Nah, di sini di selangkangan ini yang C ya, yang C. C itu kan paralel. Ini kan. Nah, ini kan paralel ya. Nah, itu akan berbeda dengan yang tadi saya ceritakan. Kaki juga nanti akan berbeda. Jadi ada wilayah-wilayah yang itu kontraksinya mesti dimaksimalkan untuk bisa menghasilkan kekuatan tadi, ya. Nah, tangan itu kan paling sering digunakan untuk pergerakan, untuk kemudian mengangkat beban dan seterusnya. Kaki, nah itu juga begitu, ya kan? Nah, kaki juga begitu untuk menopang tubuh kita dan sebagainya, ya. Nah, mulut kan tidak seberapa. Ya enggak? Nah ya, dan lain-lain. Jadi itu disesuaikan, enggak dipukul rata. Ya, nah enggak dipukul rata. Ya, ini yang mesti kita catat. Nah, bentuk adilnya Allah, ya Allah itu kan al-adil kan begitu. Kalau kita belajar Asmaul Husna itu. Konsep adilnya Allah itu begitu. Tidak kemudian diberikan porsi yang sama. Nah, hari ini kalian kuliah ya, nah sebanyak orang yang ada di sini tidak kemudian dikasih ilmunya sama semua, tidak. Nah, jadi kemudian jangan bilang kita nggak adilnya Allah ya, nggak begitu ya. Justru adilnya Allah begitu, ya. Disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan wadah yang sudah kalian siapkan, ya. Yang diberikan ke Jauhar nggak akan sama dengan yang diberikan ke Tira, ya. Wifa menjelaskan hal yang sama, tapi ditangkapnya, nah kapasitas nangkepnya itu beda-beda. Adilnya Allah itu begitu. Nah, disesuaikan. Nah, ini contoh ya, ini contoh ya pada konsep outdoor tadi. Nah, oke. Nah, lanjutkan ya. Yang jantung tadi sudah saya katakan istimewa. Nah, bentuk keistimewaan yang lain adalah jantung itu punya diskus interkalaris.
Apa itu? Perlekatan, tempat pertemuan. Kalau jauhar adalah pas rabut pertama di jantung, viras rabut kedua, vasulus rabut ketiga, maka antara ketiganya itu, ya, antar ketiganya, misal ini tadi ya, nah saya begini kan misalnya. Nah, ketiganya kan nanti akan ketemu di sini. Maka ini adalah diskus interkalaris. Ya. Nah, namanya ini meeting poinnya ya ibaratnya ya atau apalah ya pokoknya titik ketemunya di sini, maka informasi-informasi yang kemudian mesti didapatkan oleh sel otot satu dengan sel otot yang lain di jantung itu nanti ya akan ada di proses ini. Nanti detailnya dipelajari di fisiologi ya. Nah, ini menjadi poin penting ya si diskus interkalaris. Nah, begitu. Kemudian, nah ini ya, jadi diskus interkalaris di sini di mana misalnya? Nah, kayak misalnya di sini. Nah, pokoknya yang percabangan ya ketemunya. Nah ini, di sini kan tempat pertemuan ya. Nah, ya itu begitu. Maka di situ ada diskus interkalaris. Nah, ini yang otot polos ya. Nah, ini otot polos. Yang tadi kasnya tadi di gelendongnya ya. Nah, dari sisi struktur gelendongnya seperti apa? Ya seperti ini gambarannya. Ya. Nah, ini seperti ini berbentukan gelendong. Nah, itu seperti ini. Jadi ketika relaksasi dia akan memanjang begini. Tapi ketika kemudian kontraksi, nah justru nanti tarik ya, memendek ya. Tadi memanjang, memendek. Ya. Nah, itu nanti begitu. Ya. Oke, saya percepat ya. Nah, ini tampilan preparatnya ya. Nah, otot polos ya. Ya, ini kan tidak terlalu ini. Nah, ada yang memanjang ya, tapi ada yang pendek-pendek kan, kayak selatnya. Ya, nah itu nanti bisa dibedakan. Jadi berarti yang pendek-pendek itu ngapain? Kontraksi dia ya. Yang panjang-panjang relaksasi. Jadi polos begitu soalnya. Nah, bagaimana lainnya di fisiologi? Nah, ini untuk terkait regenerasi. Kalau kalian perhatikan, di antara ketiganya ya, ketika kemudian terjadi kerusakan, nanti proses regenerasinya itu pertanyaannya dilakukan oleh siapa? Ya, nah dari tiga hal ini, yang dia dilakukan oleh otot itu sendiri, satu-satunya hanya otot polos. Lainnya dilakukan oleh jaringan penyambungnya. Ya. Jadi kalau otot jantung itu rusak, maka yang berproliferasi untuk nanti kemudian menggantikan yang rusak itu tadi siapa? Jaringan penyambungnya. Ya, endoteliumnya ya. Nah, ya misalnya begitu. Nah, begitu juga ya dengan otot rangka. Tapi otot polos enggak, ya. Otot polos itu dilakukan sendiri, ya. Kemudian yang lain adalah di jantung itu karena dia tadi ya, selain kan tadi saya katakan dia kas ya satu-satunya ya pokoknya ya hanya ada di jantung. Nah, yang lainnya adalah si otot jantung ini dia rentan terhadap trauma sehingga mudah rusak. Makanya jantungnya itu mesti betul-betul difungsikan dengan baik. Salah satu jantungnya mesti difungsikan yang baik apa? Nah, salah satunya adalah mikirkan itu hal-hal yang positif. Karena kalau otaknya mikir yang positif, jatuhnya ke jantung itu tenang. Kalau jantungnya itu tenang, maka ya jantung akan terhindar dari resiko trauma. Itu begitu. Ya, paham ya? Nah, ini saya sekali lagi mudah-mudahan Allah izinkan saya menjelaskannya nanti di saraf. Ya. Nah, jadi otot dan saraf itu rapat banget selain dengan tulang ya. Nah, selain dengan tulang. Nah, itu begitu. Sudah kayak ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya untuk kuliah kita